Selamat datang di channel Fadil Albab. Jadi hari ini gue mau pindahan ke salah satu kota di Belanda. Jadi gue harus tinggalin kamar gue sekarang. Selain karena kontraknya juga berakhir, gue juga ada magang di kota lain dan gue harus tinggal di sana selama 3 bulan. Karena nggak tahu mau ngapain di perjalanan, gue kepikiran untuk share gimana gue mendapatkan perusahaan ini, kenapa perusahaan ini. Kemudian yang terakhir itu gue juga mau lampirin beberapa cuplikan video pas gue di interview. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin video ini. Kita bareng-bareng ke tempat tujuan. Bye. Hai. Ini sebenarnya mau hujan sih. Ya, jadi sekarang gue lagi perjalanan menuju ke stasiun. Capek juga cuy. Ya, jadi pertama itu kenapa gue magang. Jadi kalau di fakultas gue itu magang ataupun internship, lu bisa dapat 15 kredit. Dan percaya sama gue, lu kalau mau dapatin 15 kredit di TU Delft itu susah banget cuy. Apalagi di jurusan gua, satu mata kuliah biasanya cuma 3-4 kredit. Jadi harus ngambil kurang lebih 4-5 mata kuliah untuk dapatin 15 kredit. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua sebenarnya lebih ke arah pengalaman sih. Jadi gua riset di perusahaan, tentunya pengalaman bagi diri gue sendiri. Lu bisa kerja sama orang-orang yang diverse, jadi multinationality, terus orang yang beda bahasa, terus sama kultur yang beda. Dan alasan ketiga yaitu karena dapat gaji cuy. Ya, tapi ini bukan motivasi awal sih, gue ada ataupun gak ada tetap lakuin ini. Soalnya kedua alasan yang udah gue sebutin, yaitu kredit 15 dan juga pengalaman, itu udah cukup bagi gue. Gaji ini cuma nilai tambah lah. Nah, sebagai info aja, kalau di Belanda itu kisaran gajinya kalau misalnya lu magang atau internship 350 sampai 700 mungkin, cuma nggak tahu ya kalau ada yang bisa nyampe 700. Gue berada di rentang itu, dan gue juga baru tahu kalau dapat gaji itu pas tanda tangan kontrak. Jadi pas tanda tangan kontrak, di situ ada kayak upah bagi kita intern per bulannya dapat berapa gitu. Ini 3 motivasi gue, alasan gue kenapa gue mau magang. Hujan bro, jadi gue mau lanjut ke stasiun. Akhirnya sampai juga di stasiun Delft setelah 15 menit. Ya, sekarang udah di stasiun. Agak telat sebenarnya, gue ketinggalan kereta karena hujan tadi. Jadi sekarang udah nyampe di kereta tujuan. Ini transit dulu di Utrecht. Nah, dari stasiun Utrecht ini kita lanjut pindah kereta ke tujuan Arnhem. Nah, sekarang udah di kereta tujuan Arnhem. Dari sini kurang lebih sejam menuju ke Arnhem. Terus gue mau lanjut. Ini gue baru nyampe stasiun Arnhem. Harus nunggu bus kurang lebih 10 menit. Nah, sembari nunggu gue mau lanjut. Kenapa perusahaan ini? Ya, jadi gue magang di salah satu perusahaan fabrikasi solar cell. Namanya Hayat Solar BV. Dia khusus fabrikasi tin film solar cell. Ini generasi ke 2 dari solar cell. Kalau generasi pertama kan yang konvensional itu
yang silicon base tapi pakai glass. Itu tebal, rigid, dan nggak bisa di bending, nggak fleksibel. Nah, kalau perusahaan ini dia buat semacam thin film solar cell yang bisa di fleksibel lah, bisa dibengkokin. Kenapa gue milih perusahaan ini? Well, awal mulanya gue tahu perusahaan ini sebenarnya dari teman gue. Teman gue ini dari fakultas lain. Cuma kebetulan saat itu gue lagi main ke fakultas dia, lagi belajar persiapan ujian, dan gue lagi diskusi sama dia tentang internship. Soalnya dia juga tahun sebelumnya internship. Nah, makanya gue tanya-tanya ke dia, dan gue juga tanya dia ada ini nggak, informasi terkait perusahaan yang bergerak di bidang solar cell. Soalnya gue emang di S2 ini mau fokus ke material untuk energi. Naik bus, terus gue lanjut. Setelah gue dapat info tentang perusahaan ini, gue cari tahu kan perusahaan ini apa. Dan setelah gue diskusi sama dia, ternyata perusahaan ini juga lagi kerjasama sama PLN dan Pertamina di Indonesia. Jadi perusahaan ini mau bangun power plant untuk manufacturing thin film silicon solar cell di Indonesia. Nah, salah satu pilot projectnya itu yang di Medan. Pas gue daftar itu pilot projectnya di Medan. Cuma pas gue udah terima kayaknya dipindahin deh ke Jakarta. Jadi sekarang gue lihat di websitenya sekarang pindah ke Jakarta. Nah, itu salah satu alasan. Jadi dia udah punya kerjasama dengan BUMN terbesar di Indonesia, dan jika gue bisa kerja di sini, gue at least bisa paham lah teknologi yang mereka mau bawa ke Indonesia seperti apa, dan juga gue bisa tahu nih secanggih apa teknologi yang mereka mau masukin ke Indonesia, dan tentunya bisa mengambil peran untuk pengembangan teknologi tersebut. Bentar, ada telepon. Halo. Ya, gue udah nyampe di halte dekat dari tempat gue nginap. Nah, terus alasan selanjutnya yaitu perusahaan ini sesuai banget sama yang gue mau. Dari dulu pas awal masuk, sebenarnya gue dulu fokus biomaterial kan pas S1. Cuma pas S2 gue lihat di jurusan gue biomaterial kurang terlalu tercover. Soalnya kenapa gue milih jurusan ini, sebenarnya tahun lalu itu beda. Tahun lalu itu lebih fokus ke biomaterial. Sekarang nggak ada, lo harus ngambil di fakultas lain kalau misalnya mau ngambil biomaterial. Nah, itu teman gue udah datang. Jauh dari sini. Jadi ini udah sampai di kosan. Sebelum lanjut tentang proses yang gue lalui selama proses interview, gue mau nunjukin kamar gue seperti apa di sini. Jadi ini tadi sebelum gue datang ini kosong banget seperti ini. Itu ada heater kamar, terus ada lemari kecil, dan juga rak koper ini. Nah, ini juga ada dapur. Ini ada dapur. Ini dapurnya ada di sini. Berantakan soalnya tadi habis makan. Tadi habis masak opor. Masih ada. Terus di sini kamarnya Aiman temanku. Di sini kamar mandi. Gitu. Disinilah selama 3 bulan ke depan diriku. Ya, selanjutnya gue mau bahas tentang kenapa prosesnya gitu sampai bisa di tahap ini. Pertama itu berkas, dimana yang diseleksi itu CV dan juga motivation letter. Jadi ini ada yang unik nih. Jadi dulu gue daftar di perusahaan ini H-2 sebelum lockdown. Jadi bulan Maret pertengahan itu H-2 sebelum lockdown. Nah, awalnya setelah gue submit, gue agak hopeless gitu. Soalnya ya gimana ya, udah lockdown, dan setelah lockdown banyak instruksi dari perusahaan untuk work from home, jadi kerja dari rumah. Nah,
Ya udahlah, pas itu udah keluar gue udah hopeless, nggak kayaknya nggak bakalan keterima nih gitu. Soalnya berapa minggu setelahnya gue juga coba cek di TNO itu semacam lembaga peneliti yang ada di Belanda, mungkin kalau di Indonesia seperti LIPI kali ya. Nah gue cek itu mereka udah tutup dan nggak buka kesempatan untuk internship soalnya corona ini. Nah selama Maret, kan Maret gua daftar tuh, terus April Mei, dan ya April Mei itu gua udah nggak expect terlalu banyak. Gua fokus ke kuliah gua dan exam gua pada saat itu. Nah pada saat akhir Mei itu mereka email, ternyata mereka tertarik sama CV dan motivation letter gua, lalu diundang lah untuk interview. Yeah, like I mentioned, Fadil, this is going to be very casual because I still have, if for example, if we take you in as an intern, I'm going to be your supervisor, but I have a boss above me, so I think he would also like to interview you a bit. Okay. But this is more of just getting to know, for example, about you, what your expertise is, and Okay. yeah, all that sort of stuff. Um, One question I would like to ask is how hands-on are you? Do you like doing a lot of experiments, or would you like to have more like a theoretical thing? Well, I do prefer experimental things because yeah, I'm really passionate about doing experiment and implementing what I've learned, the theory that I've already know. So implementing in the lab or in practical way will be preferable for me. Okay, Yeah. okay, okay. Thank you for that answer. Nah selanjutnya setelah itu gue dia udah mulai tertarik nih sama gue, dia suka sama CV. Nah gue buat semacam proposal sebelum wawancara. Gue buat semacam proposal bahwa ini adalah topik yang mau gue lakuin di perusahaan kalian, ini adalah riset magang atau penelitian yang mau gue lakuin. Usually the PV modules can last at least 20 or 25 years. However, sometimes due to the external stresses, it can lead to some cases to unexpected breakdown and power loss. And eventually, our prediction is not achieved. So maybe in 5 or 10 years, there is a failure in the materials or the PV panels. My idea is bring the unexpected breakdown or power loss to the lab, to the experimental work, and analyze them, analyze the microstructure, the surface, and see what happened there, why this material is getting failure, and what is the root causes of the failure, and why the prediction is not achieved. And the output that I expected is actually, first, I would like to determine and get information what is the root causes of the failure, and the second one, also repairing the solar cells and reuse it or also resell it. And last but not least, of course, we need to prevent for the upcoming similar failure. So yeah, prevention action for the future. And this can be done by modifying the materials or adding coating, or I don't know yet, but I hope I can find it during my internship. So yeah, that's all my idea and the topic that interests me most. Nah, di situ gue propose untuk riset di wilayah itu. Nah, ternyata mereka itu nggak punya alatnya untuk karakterisasi dan juga identifikasi material itu dalam skala atomik ataupun mikroskopik. Nah, makanya pada wawancara kedua itu kayak kita masing-masing stuck sih. Jadi apa yang gue ajuin itu nggak diterima, dan mereka juga nggak bisa ngajuin alternatif topik lain. We're not sure yet which way we're going, but it's going to be something materials based. That's why I actually wanted to ask you as well. I know that you really like the microstructures and the semiconductors and all that. But for instance, if for example we also need to do some investigations on polymers,
or yeah, polymers or metals or semiconductors. Would you be okay with that? Yeah, well, it's not final yet anyway, but I think I might get a better idea by next week. Okay. Do you have questions for me? Yes. Yes. Wait. Go on. Go on. About the characterization tools at your company, which one that you have? That's a really good question. Actually, in terms of imaging, we really don't have a lot. Okay. So we only have optical microscopes, Okay. but we can also use SEM, for example. Okay, We have cool. to contact an Yeah. external company for that. And is it also possible to continue with my master thesis project? As you said, that Yeah. 3 to 4 months is not, it's very quick and Should be, yes, should it's be too not enough. optimistic, but it is possible to continue with a master. Definitely. Okay. Definitely. Yeah, for example, especially if we get some really good results out of it, then yes, Okay. definitely we would extend that. We would even extend it to you. Yeah, and also yeah, with the circumstances, the corona outbreak and something like that, is it Yeah. possible to conduct my internship if I accept it by your company? Is it possible to do my internship first week of August or? I think so. Yeah, I think because I don't know if you were in contact with my boss, but because he sent us a list of interns, Okay. of potential interns, and then he did mention there that you would like to start, if possible, in August or so. Oh. So to me it seems okay. Di wawancara terakhir itu mereka akhirnya bisa ngajuin topik, cuma agak beda dengan topik yang awal gue ajuin.